Menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila. Beliau tidak gila. Tidak gila. Kalau tidak gila, tidak sholat, berarti dosa. Berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sehan dari mana? Itu kan orang nggak hanya sholat mata kita, Kang, yang mata kita yang terhijab. Pokoknya saya katakan Mas Sehan gila. Silakan dibantah. Kalau mau mubahalah, mubahalah. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat. Kalian Wan Sehan manyek-nyok. Mati hipnotis sama kalian ini. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi rasul dengan membawa syariat Islam. Syariat adalah ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur sendi kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam, dalam bentuk hukum, ibadah, amaliyah, ubudiyah. Semua diatur dalam Islam. Sebaik-baik orang mukmin itu yang menjalankan syariat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai nabi dan sebagai rasul itu tidak lepas dari yang namanya syariat. Kemudian bagaimana ketika ada seseorang yang mempunyai perilaku yang nyeleneh? Seakan-akan orang sangat gampang sekali menjustis seseorang itu ketika mempunyai perilaku yang aneh, perilaku yang bisa kita katakan keluar dari syariat, itu dikatakan majdub. Terlebih ketika hal itu muncul dari kalangan seorang agamawan atau dari keluarga yang agamawan. Terlepas itu bagaimana dia punya makom, tapi kita hanya bisa menilai secara zahirnya saja. Artinya kalau perilaku-perilaku yang di luar syariat kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa dijadikan hukum apalagi dibenarkan. Tentu terkait dia punya makom di sisi Allah, ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi sayangnya masyarakat kita sangat gampang sekali mengatakan ketika ada orang nyeleneh, orang aneh, orang yang sampai tidak melakukan sholat dan semacamnya, itu seakan-akan dia membenarkan orang itu keluar dari syariat. Bahkan dikatakan wali majdub. Nah, dalam video ini perbincangan Mahesa dengan salah satu ponakan Wan Sehan, di mana Wan Sehan ini dikenal sebagai seorang wali majdub. Sekali lagi saya katakan terkait orang punya makom di sisi Allah, itu wallahu alam. Mengenai tentang justice atau klaim Wan Sehan itu wali majdub, dari siapapun klaim itu muncul, tentu ketika berkaitan dengan syariat yang dilanggar, tentu kita tidak membenarkan. Nah, kita saksikan ya bagaimana keseruan Mahesa Al-Bantani dengan salah satu ponakannya Wan Sehan yang seakan tidak terima ketika Mahesa Al-Bantani meminta bukti-bukti kalau Wan Sehan itu dikatakan wali majdub, merujuk pada perkataan Hanif Al-Attas. Wali majdub. Nah, saya suka jelasin nih, banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan itu jangan ditimbang, tuh lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majdub, Pak majdub? Saya kalau lihat di YouTube tuh kadang emang salah juga sih, salah juga yang ngupload. Orang majdub tuh jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Kesian. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya tuh udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf.
Orang Majdzub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Gini aja, sampean tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya, bahkan ke hal yang sederhana yang bahkan sudah disadari diungkapkan di bagian awal. Sampean nggak mau mempertanggungjawabkan. Nih pertanyaan sederhana, Wan Sihan menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila. Beliau tidak gila. Tidak gila. Kalau tidak gila, tidak sholat, berarti dosa. Berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sihan dari mana? Itu kan Wong orang nggak hanya sholat mata kita, Kang, yang mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Oh, Allahu a'lam, masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wan Sihan itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong. Kang, Jibril kan datang, Wan jadi Sihan kan nggak wali. mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Anda yakin wali itu apa nih? Ana walafu minnak. Wali itu kan Wali keluar syariat dari anil mana? ma'asil mu'ridul anil inhimak walazati wa syahwat. Iya, Itu kan sekarang sudah saya mau tanya. Enggak, fokus dulu. Ada wali yang keluar dari syariat. Wali siapa yang keluar dari syariat? Ayo, Tidak keluar selesaikan. dari syariat, Kang. Anda nggak bilang mengatakan keluar dari syariat. Artinya ilmu ini cuma setitik, setetes yang ada di bagian manusia. Dari besar Wis itu tahu. lautan ada di kita. Iya, tahu. Mas Oke, antum tahu nggak ya. yakin dan percaya Wis dengan tahu. kewalian yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Al-arif billah bisifati wa bihasabi ma yumkin Wait, al-mujtanibu anil ma'asil mu'ridu anil Wait. inhimaki walazati wa syahwat. Udah, itu di Nahril Maurud saya sudah baca. Itu di Nahril Iya, Maurud ada, sayang. saya sudah baca. Kang Udah ganti Mahesa. saya ngomong. Sebentar. Sekarang Kang Mahesa kan banyak ngomong. Sebentar, kasih izin saya sebentar. Begini, Kang. Semua yang ada di VT akan saya nggak pernah mau naik. Tiba-tiba terlewat 2 kali bicara masalah saya punya paman. Akhirnya, wah saya harus naik gitu kan. Mungkin mau klarifikasi sedikit gitu. Asal jangan sampai akhirnya kebablasan. Saya nggak menyuruh Akang untuk mengklarifikasi harus datang ke Istana Al-Bahar atau ke tempat konsen, nggak gitu, nggak begitu. Lah emangnya lu Saya siapa, nggak Bang? begitu. Ya Saya emangnya yakin lu. antum adalah orang yang apalagi yang doyan baca kitab, orang sahapal antum. Anda yakin kalau bicara Udah, stop. karomah ini Stop sudah di ya. kepala antum semua. Saya tanggapin ya, sudah stop dulu ya. Sampean Iya. itu namanya memberikan legitimasi sendiri. Wah, ini ilmu Mahesa itu suil, nggak bakalan nyampe karena Wan Sihan itu wali. Selesaikan dulu dari mana Enggak. indikasi Wan Sihan itu wali. Makanya fokus ngebahas gila dan tidak gila aja dulu biar bisa kita ukur. Anda nggak bilang Wan Sihan itu wali atau tidak wali. Makanya yang saya bahas tadi ucapan Hanif Alatos. Sekarang legitimasinya dari mana bisa tahu semua orang Wan Sihan itu Majdzub. Wong Majdzub kok minta ngerokok, lapar. Itu Majdzub dari mana? Kang Mahesa Anda minta tolong. Anda nggak sempat meneliti atau mendengar apa yang dikatakan Habib Hanif. Apa sih yang dikatakan beliau sehingga antum akhirnya menyandarkan kepada kegilaan? Karena Minta Wan Sihan tolong. Anda nggak dengar, Kang? Udah di sini mau maghrib. Hanif Alatos menjelaskan tentang jadbah. Lalu saya vonis, oh berarti ya Wan Sihan secara dohirnya gila. Kalau mau dibantah silakan. Di sini sampean itu tidak kalau boleh saya katakan sampean itu cuma marketing. Ini orang soleh. Lah wong kaidahnya dari mana memastikan kaidah wan soleh orang soleh? Kalau sudah final mane wali, barulah ditarik ke jadbah. Lah wong belum final, kita belum sepakat di sini. Hayo ngambil dari kaidah tafriqul khotir. Bagaimana kalau kaidah itu saya pakai untuk melegitimasi saya? Sayalah yang wali. Yopi atau sampean itu diskusi itu wilayahnya wilayah ilmiah. Jangan keyakinan gua begini gitu loh. Maka saya fokus kepada sampean. Saya tanya, Wan Sihan jadbah apa tidak? Ketarik nggak? Istighraq tidak? Jawab di situ. Anda nggak bisa jawab. Lah ya karena sampean itu cuma modelnya cocok logi. Mau memanfaatkan umat dengan isu kewalian Wan Sihan. Kalau mau mubahala. Kalau nggak berdiskusi ilmiah, Bib. Saya ladenin. Oh, enggak. Berani tak kau? Anda nggak sampai ke situ. Lah ya Nggak karena sampai ke kalian situ. itu memanfaatkan umat. Muak kita dengan pembodohan publik ini. Ya Kalau mudah-mudahan mubahala lah. itu. Begini, Kang, mudah-mudahan kalian itu jangan sampai masuk kepada anak-anak punya nama pribadi, ndak. Pokoknya saya katakan Wan Sihan gila, silakan dibantah. Kalau mau mubahala. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat.
Kalian bonsehan manyek-manyeknya umat hipnotis sama kalian ini. Ayo diskusi ilmiah tidak berani, mubahalah tidak berani, karena Anda melihat apa yang kami tidak lihat. Saya tantang mubahalah, biar umat tahu kalian memanfaatkan keawaman masyarakat. Berani tak mubahalah dengan saya? Kang Umar nih ponakannya Wan Sehan diajak mubahalah, tidak berani itu. Kang Umar kenal Ana. Dalil tafsir khotir cocok logi. Apa ini? Mana Kang Umar? Kang Mahesa nggak karena nggak tahu anak terlalu jauh, jadi seakan-akan anak ini mau mendesak atau saya mau menekan, dianggap beliau salah. Anak menghargai pendapat antum. Saya tidak mendesak, saya menyelamat umat yang kedoktrin dengan dongeng-dongeng khurafat tentang Wan Sehan. Wali terkait jadi kayak recehan. Wan Sehan, wali Wan Sehan jalan. Setuju ini. Kan kalau anak setuju, ya Allah, sangat anak setuju. Anak mana pernah mau menganggap wali ini jadi recehan, nggak ada. Nah ya kalau orang kayak Wan Sehan diangkat-angkat wali majdub, ini Hanif Alatos yang ngomong Wan Sehan itu ngedelasin jadbah seperti Wan Sehan. Wan Sehan itu wali majdub. Wih, wali majdub. Nah barulah saya berani speak up. Tadinya nggak berani saya Wan Sehan. Kenapa? Saya belum tabayun. Ana adalah orang yang termasuk satu-satunya paling tidak suka Habib Sehan itu dibawa kemana-mana. Ana paling senang biar beliau di rumah tenang segala macam. Oke kawan-kawan, ini menjelang maghrib, setidaknya di sini saya ngobrol langsung dengan ponakan, malah saya lebih ngegas ya daripada dengan yang lain. Saya siap berdiskusi. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Kemudian yang kedua, mubahalah pun saya siap. Maksudnya saya ingin klimaks umat ini. Jangan lagi dicekoki, capek, kasihan umat.